Jangan nyebut nama, Mbak. Jangan menyebut nama. Kenapa? Disuruh bayar denda, Miss. Lah kenapa kok didenda? Apanya, mungkin katanya itu belum batas apa gimana gitu loh, Miss. Katanya disuruh bayar 3.400.000. Apa gue pokok paketan sampai 3 juta ini? Padahal isinya itu barang bekas semua, Miss. Kayak sepatu, kayak gitu, Miss. Baju, kayak gitu. Baju-baju. Lah regane paketane piro? Kowe ngirimne barang paket bayar piro? Waktu itu saya bayar kayaknya itu kalau nggak salah 700-an gitu, Miss. $700. Seharga 1.400.000. Terus sekarang kena denda 3 juta. USB-ne ora usah digowol, ora usah ditebus lho, Nduk. Ben dijukuk tukang paket. Iling-iling donasi buat mereka lah. Saya nggak paham dengan paketan zaman sekarang itu. Udah dibayar, udah dikirimkan masih ditarget lagi. Kasihkan mereka lah, Dok. Oh gitu ya, Miss. Jadinya nggak usah ditebus ya, Miss. Kalau menurut saya nggak usah ditebus lah. Kamu udah bayar sebesar 1.400.000. Masih minta lagi 3 juta, ikhlaskan lah. Iya, Miss. Ha-ha. Soalnya itu kalau pas waktu saya ditelepon, batas tanggalnya itu tanggal 10 Agustus. Kalau enggak gitu mau dilelang katanya. Lelang wes bene lelang, duit ben dijukuk kono. Kena ge sangu nek amben, Nduk. Bene sapa sing njukuk bajumu ben ge sangu nek amben. Iya, Miss. Gue yang bayari dia rumah sakit, kamu udah bayar. Iya. Oke. Iya, Miss. Yo, terima kasih. Terima kasih ya. Saat kita ditipu orang dan kita tidak bisa mengadu pada siapapun, ngadu ndek langit, ning gawe sing urip diapusi wong ben gawe sangu nek amben. Saya pernah berdoa seperti itu saat ada orang yang nipu saya kisaran 50 atau 75.000 dan saya udah capek nagihnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun, ganti tahun. Dan saya bilang apa? Saya cuman langitkan aja. Ge sangumu nek amben. Udah saya capek. Udah nggak mau saya. Udah nggak mau nagih lagi. Udah lelah, udah emosi. Malah sayanya yang dosa. Kenapa? Karena aku ngelong-ngelone wong. Aku dongane wong sing ra karo-karuan. Akhirnya saya menambah dosa. Uang-uang saya yang disakitin saya, yang dosa saya. Enggak, saya bilang sama Tuhan, wes Gusti, ge sangune dhek nek amben ae. Soalnya lelah, saya udah lelah. Saya nggak mau bertengkar lagi dengan orang-orang seperti itu. Saya capek daripada energi saya dibuat sesuatu yang nggak jelas. Udah, saya langitkan aja. Kalau dia tidak mau dan tidak ada rencana mengembalikan uangnya pada saya, udahlah Tuhan, buat sangu dhek amben. Udah itu aja, saya nggak mau bertengkar, capek, sakit hati, nggak dibayar, malah saya dimaki-maki. Enggak, saya nggak mau. Apakah kalian kira saya nggak ditipu? Iya, saya ditipu. Manusia itu menjadi bijaksana saat pernah ditipu. Bagaimana reaksi kita? Ya udah nggak apa-apa. Saya langitkan, terus wongnya tiba-tiba nek amben tenan 3 tahun. Ya saya tidak perlu bersyukur atau tidak perlu apapun ya, saya bilang sama Tuhan, saya langitkan itu aja wis. Gak bayar utang, ge sangune amben. Mau ngapain? Kita bisa apa? Kita bisa apa? Sudah ditipu, cari orang untuk membantu, ternyata tertipu lagi. Kan malah modal toh. Sabar ada batasnya. Ya wis dilangitno kuwi ae. Ben urusane mbek sing kuwasa, mbek sing gawe urip. Saya sudah kalau emang karma itu tidak berlaku hari ini, nggak apa-apa. Saya yakin dan percaya orang menanam pasti menuai. Benar nggak sih? Saya pernah. Bahkan orang yang punya utang itu teriaknya lebih kenceng daripada saya. Saya cuma bilang, menghinanya jangan parah-parah. Kamu itu pernah makan rezeki dari saya juga. Terus lengannya aja kebacut. Kamu pernah makan uang saya juga. Jadi saya nggak peduli orang mau menjatuhkan saya model apapun. Karena orang yang tidak mengenali saya, mereka tidak akan bisa berbicara banyak tentang saya. Hanya orang-orang yang tahu siapa saya, mereka akan berbicara banyak tentang saya. Tapi jangan lupa, kamu pernah makan uang dari saya.
Kamu pernah menikmati uang dari saya. Rahasiamu ada di leher saya. Saya tidak bisa memuntahkannya saja. Tunggu waktu. Sabar ada batasnya. Sabar gak ada batasnya, Miss? Ya, kesabaran Tuhan. Tetapi saya akan mencoba untuk bersabar. Mau menghina saya? Loh, saya gak ngerebut apa-apamu kok. Kenapa kamu yang tersakiti? Miss, saudaraku Kamboja, dia sekarang ada di sana. Mas Juni suruh ngapain? Kalau masalah Kamboja, Miss Juni gak mau bahas. Udah Miss Juni nggak mau bahas lagi ya, saya minta maaf ya. Kalau yang lainnya Miss Juni masih mau bahas, tapi untuk khusus Kamboja saya nggak mau. Jadi apapun masalahnya di luar sana Miss Juni akan tetap bahas. Tetapi untuk berbicara tentang Kamboja, saya izin. Saya tidak ingin ikut campur tentang Kamboja. Nggak apa-apa kalian nggak suka sama saya. Nggak apa-apa kalian benci sama saya, karena katanya kalau bahas Kamboja dapat uang banyak. Ya udah ambilin uangnya. Aku nggak mau ngambil. Aku nggak mau ngambil tentang uang Kamboja, makan nikmatin aja. Saya masih punya utang 1 marsik. Saya masih belum bisa memulangkan 1 orang marsik. Jadi no comment tentang yang lainnya. Kalian mau ngomong apapun terserah, silahkan. Gak ada urusan sama saya. Tentang Kamboja saya minta maaf. Wes. Sak pola-polamu, sak karep-karepmu tentang Kamboja. No comment.